Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 2025B akan mempresentasikan materi statistika tentang distribusi probabilitas. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Naura Rohmawati Rohma, kedua Ayuda Rahmadani Aryawan, ketiga Dashinta Sukma Prameswari, keempat Florencia Araya Habibillah, kelima Isma Chandra Kirana Hapsari Rahayu, dan yang keenam Syafira Ruli Ardiana. Tujuan dari materi kali ini yaitu menjelaskan istilah distribusi probabilitas dan variabel acak. Bedakan antara distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Hitung rata, varians, dan simpangan baku dari distribusi probabilitas diskrit. Jelaskan karakteristik dan hitung probabilitas menggunakan distribusi probabilitas binomal. Jelaskan karakteristik dan hitung probabilitas menggunakan distribusi probabilitas hipergeometrik. Jelaskan karakteristik dan hitung probabilitas menggunakan distribusi probabilitas Poisson. Apa itu distribusi probabilitas? Distribusi probabilitas adalah daftar semua hasil suatu percobaan dan probabilitas yang terkait dengan setiap hasil. Ditunjukkan seperti pada eksperimen berikut. Lempar koin 3 kali, amati jumlah sisi kepala, kemungkinan hasilnya adalah 0 sisi kepala, 1 sisi kepala, 2 sisi kepala, dan 3 sisi kepala. Berapa distribusi probabilitas untuk jumlah sisi kepala? Selanjutnya, distribusi probabilitas jumlah sisi kepala yang teramati dalam 3 lemparan koin. Gambar ini menunjukkan distribusi probabilitas jumlah sisi kepala yang muncul dalam 3 kali lemparan koin. Dari tabel terlihat bahwa kemungkinan tidak mendapatkan kepala maupun mendapatkan 3 kepala sama-sama sebesar 0,125. Sedangkan peluang terbesar terjadi saat muncul 1 atau 2 kepala, masing-masing dengan probabilitas 0,357. Grafik di sebelah kanan menggambarkan distribusi ini dalam bentuk visual sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya yaitu karakteristik distribusi probabilitas. Karakteristik distribusi probabilitas ada 3, yaitu yang pertama, probabilitas suatu hasil tertentu adalah antara 0 dan 1 inklusif. Kedua, hasil merupakan kejadian yang saling eksklusif. Dan yang ketiga, daftarnya lengkap. Jadi, jumlah probabilitas berbagai kejadian sama dengan 1. Selanjutnya yaitu materi tentang variabel acak. Variabel acak adalah suatu kuantitas yang dihasilkan dari suatu percobaan yang secara kebetulan dapat memiliki nilai yang berbeda. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar tersebut, kemungkinan hasil dari 3 lemparan koin yaitu peristiwa 1 kepala tersebut terjadi dengan variabel acak X sama dengan 1. Selanjutnya yaitu jenis variabel acak. Variabel acak terdiri dari 2 jenis, yaitu variabel acak diskrit dan juga variabel acak kontinu. Yang pertama yaitu variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit adalah variabel yang hanya dapat mengasumsikan nilai-nilai tertentu yang terpisah dengan jelas, biasanya merupakan hasil dari perhitungan. Dan yang kedua yaitu variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel yang dapat mengasumsikan jumlah nilai yang tak terbatas dalam rentang tertentu, biasanya merupakan hasil dari suatu jenis pengukuran. Selanjutnya yaitu contoh variabel acak diskrit. Yang pertama, jumlah siswa dalam satu kelas. Yang kedua, jumlah anak dalam satu keluarga. Yang ketiga, jumlah mobil yang masuk ke tempat cuci mobil dalam 1 jam. Dan yang terakhir yaitu jumlah KPR yang disetujui Coastal Federal Bank minggu lalu. Sedangkan contoh variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu memiliki 4 contoh. Yang pertama, jarak tempuh siswa ke kelas. Yang kedua, waktu tempuh seorang eksekutif untuk berkendara ke tempat kerja. Yang ketiga, lamanya tidur siang. Dan yang terakhir yaitu lamanya panggilan telepon tertentu. Fitur distribusi diskrit memiliki ciri-ciri utama, yaitu yang pertama, jumlah probabilitas berbagai hasil adalah 100. Yang kedua, probabilitas suatu hasil tertentu berada di antara 0 dan 100. Dan yang terakhir yaitu hasil-hasil tersebut saling eksklusif. Rata-rata distribusi probabilitas. Rata-rata yang pertama yaitu rata-rata adalah nilai umum yang digunakan untuk mempresentasikan lokasi sentral suatu distribusi
distribusi probabilitas. Yang kedua, rata-rata suatu distribusi probabilitas juga disebut sebagai nilai harapannya. Yakni dalam gambar tersebut terdapat contoh rumus rata-rata distribusi probabilitas, yaitu mu sama dengan sigma dari X kali P dari X. Varian dan deviasi standar dari distribusi probabilitas. Varian dan simpangan baku mengukur besarnya sebaran dalam suatu distribusi. Langkah-langkah komputasinya adalah: yang pertama, kurangi rata-rata dari setiap nilai dan kuadratnya selisihnya. Yang kedua, kalikan setiap selisih kuadrat dengan probabilitasnya. Yang terakhir, jumlah hasil perkalian untuk mendapatkan varians simpangan baku ditemukan dengan mengambil akar kuadrat positif dari varians. Maka, di bawahnya memiliki varian distribusi probabilitas dengan rumus sigma kuadrat sama dengan sigma dari X dikurangi mu kuadrat dikali P dari X. Contoh rata-rata varian dan deviasi standar dari distribusi probabilitas. John Ringles menjual mobil baru untuk pelican Ford. John biasanya menjual mobil terbanyak pada hari Sabtu. Ia telah mengembangkan distribusi probabilitas berikut untuk jumlah mobil yang ia perkirakan akan terjual pada hari Sabtu tertentu. Di situ terdapat kolom jumlah mobil terjual. Jika 0 mobil terjual, maka probabilitasnya yaitu 10%. Jika 1 mobil terjual, maka probabilitasnya yaitu 20%. Jika 2 mobil terjual, probabilitasnya yaitu 30%. Jika 3 mobil terjual, maka probabilitasnya yaitu 30%. Jika mobil 4 terjual, yaitu probabilitasnya yaitu 10%. Maka jumlah keseluruhan probabilitas yaitu 100%, artinya distribusi ini valid. Dalam tabel tersebut merupakan contoh rata-rata distribusi probabilitas yang dimana memiliki rumus yaitu mu sama dengan sigma dari X kali P dari X, yang dimana 0 dikali 0,10 ditambah 1 dikali 0,20 ditambah 2 dikali 0,30 ditambah 3 dikali 0,30 ditambah 4 dikali 0,10, yaitu yang mendapatkan hasil 2,10 atau 2,1. Maka rata-rata atau nilai harapan dari distribusi ini adalah 2,1. Artinya, jika penjualan mobil seperti ini terjadi berulang kali dengan pola probabilitas yang sama, maka rata-rata mobil yang terjual adalah sekitar 2 unit per periode. Contoh varians dan deviasi standar dari distribusi probabilitas. Di tabel ini kita menghitung varians. Pertama, kita cari rata-rata, hasilnya 2,1. Lalu kita kurangi setiap nilai X dengan rata-rata. Hasilnya di kolom kedua. Setelah itu, dikalikan dengan dirinya sendiri atau dikuadratkan. Hasilnya di kolom ketiga. Kemudian dikali lagi dengan probabilitas. Hasilnya di kolom terakhir. Semua nilai di kolom terakhir dijumlahkan sehingga variansnya adalah 1290. Varians ini menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Selanjutnya terdapat distribusi probabilitas binomial. Distribusi binomial punya 4 ciri utama, yaitu yang pertama, tiap percobaan hanya punya 2 kemungkinan hasil, sukses atau gagal. Yang kedua, kedua hasil itu saling eksklusif, tidak bisa terjadi bersamaan. Yang ketiga, variabel acaknya adalah jumlah keberhasilan dari beberapa percobaan. Dan yang keempat adalah tiap percobaan bersifat independen, artinya tidak saling mempengaruhi. Rumusnya berbunyi Px sama dengan NCx dikali Pi pangkat X dikali 1 minus
Pi pangkat N minus X. Keterangan N adalah jumlah percobaan, X adalah jumlah keberhasilan, P adalah peluang sukses, dan kombinasi N pilih X atau NCX menunjukkan jumlah cara memilih X sukses dari N percobaan. Rumus ini dipakai untuk menghitung probabilitas binomial. Di sini terdapat contoh dari probabilitas binomial. Sekarang kita hitung peluang tidak ada penerbangan yang terlambat sama sekali. Dengan rumus binomial, kita masukkan N sama dengan 5, P sama dengan 0,20, dan X sama dengan 0. Hasilnya 0,3277. Artinya ada sekitar 32,77% kemungkinan semua penerbangan datang tepat waktu. Selanjutnya, probabilitas binomial di Excel. Di slide ini ditunjukkan bagaimana Excel dapat digunakan untuk menghitung distribusi binomial. Dengan memasukkan rumus binomial ke Excel, kita bisa mendapatkan probabilitas tiap jumlah penerbangan terlambat. Hasilnya bisa divisualisasikan dalam grafik sehingga lebih mudah melihat pola distribusinya. Di sini terdapat distribusi binomial, rata-rata, dan varians. Di sini menegaskan kembali rumus distribusi binomial. Rata-ratanya adalah N dikali Pi, sedangkan variansnya adalah N dikali Pi dikali 1 minus Pi. Rumus ini penting karena membantu kita memahami pusat data dan sebarannya pada distribusi binomial. Contoh dari distribusi binomial rata-rata dan varians. Misalnya, ada 5 penerbangan dengan peluang 1 penerbangan terlambat sebesar 0,20. Maka rata-rata penerbangan terlambat adalah N dikali Pi, yaitu 5 dikali 0,20, sama dengan 1. Jadi rata-ratanya 1 penerbangan terlambat. Untuk variansnya, rumusnya N dikali Pi dikali 1 minus Pi. Hasilnya 0,80. Ini menunjukkan sebaran data jumlah penerbangan yang terlambat. Di tabel ini menjelaskan tentang distribusi binominal rata-rata dan varian solusi lain. Isinya X yaitu jumlah penerbangan yang terlambat 0 sampai 5, P X yaitu peluang setiap jumlah keterlambatan, X BX hasil perkalian X dengan peluang setiap jumlah keterlambatan digunakan untuk mencari nilai rata-rata, X min selisih tiap X dengan rata-rata, lalu ada kuadrat dari selisih tersebut hingga hasil kali kuadrat selisih dengan P X digunakan untuk menghitung varian. Selanjutnya ada contoh tabel distribusi binominal. Isinya menanyakan peluang bahwa dari 6 roda gigi yang dipilih, jumlah yang cacat adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Cara membacanya yakni baris X menunjukkan jumlah cacat 0 sampai 6, kolom P 0,05 menunjukkan peluang untuk tiap jumlah cacat tersebut. Hasil yang relevan P sama dengan 0,05. Jadi menunjukkan bahwa dengan tingkat cacat hanya 5%. Peluang terbesar adalah tidak ada cacat sama sekali, disusul peluang ada 1 cacat. Sedangkan peluang untuk 2 atau lebih cacat sangat kecil hingga mendekati 0. Tabel ini membantu menghitung dan membandingkan probabilitas berbagai jumlah cacat pada 6 unit yang diproduksi. Selanjutnya ada cara menghitung probabilitas distribusi binominal menggunakan Megastat. Kasusnya sama, ada 5% peluang roda gigi cacat dan kita mengambil 6 roda gigi. Dari hasil penghitungan Megastat terlihat peluang tidak ada cacat 0,735 atau 73,5%, peluang tepat 1 cacat 23,2%, peluang 2 3,1%, peluang tepat 3 0,2%, peluang untuk 4 5 6 sangat kecil hampir 0. Megastat juga menampilkan nilai harapan 0,300, varian 0,285, standar deviasi 0,534. Artinya dengan tingkat cacat hanya 5%, kemungkinan terbesar adalah semua roda gigi baik dan hanya sedikit peluang ada 1 cacat, sedangkan lebih dari itu hampir tidak terjadi. Lanjut ada binominal bentuk variasi N konstan. Saat ini menampilkan grafik distribusi binominal ketika proses sukses P tetap, tapi jumlah percobaan N beda. Saat N kecil,
Grafik terlihat tajam dan tinggi karena data sedikit, sehingga peluang konsentrasi ke beberapa titik. Ketikaan bertambah, grafik menjadi lebih lebar dan rata, penyebaran hasil makin besar dan bentuknya mendekati kurva lonceng. Selanjutnya ada binominal bentuk untuk variansi N konstan. Sumbu X jumlah keberhasilan dari 0 sampai 10, sumbu Y peluang terjadinya jumlah keberhasilan tersebut. Ketika P sangat kecil 0,05 atau 0,10, grafik condong ke kiri, artinya peluang terbanyak terjadi di jumlah keberhasilan yang rendah. Saat P naik ke 0,20, puncak grafik bergeser ke tengah-tengah. P 0,50, grafik menjadi hampir simetris. Jika P lebih besar dari 0,70, puncak grafik bergeser ke kanan, artinya jumlah keberhasilan yang tinggi lebih sering terjadi. Berapa probabilitas penumpang kursi depan setidaknya 7 dari 12 kendaraan tersebut menggunakan sabuk pengaman? Angka perhitungannya, probabilitas dihitung dengan distribusi binominal. Hasil masing-masing dijumlahkan semuanya sekitar 95,6%. Artinya kemungkinan bahwa setidaknya 7 dari 12 penumpang kursi depan memakai sabuk pengaman sangat besar, yaitu sekitar 95,6%. Selanjutnya ada distribusi probabilitas binominal kumulatif. Cara menghitung distribusi probabilitas binominal kumulatif dengan Excel untuk kasus sabuk pengaman. Isi tabel: kolom A jumlah penumpang yang menggunakan sabuk 0 sampai 12, kolom B probabilitas. Langkah: gunakan fungsi binom dis untuk peluang tepat X orang. Misal untuk 7 orang, binom dis 7 12 0,762. Ulangi untuk X 7, 8, 9 sampai 12. Jumlahkan hasilnya dengan sum untuk mendapatkan P X lebih besar sama dengan 7. Contoh sum B7 B13. Hasil probabilitas dari 7 sampai 12 orang, kolom B dijumlahkan yaitu 0,9563. Berarti ada 95,63% kemungkinan minimal 7 dari 12 penumpang kursi depan menggunakan sabuk pengaman. Izin melanjutkan presentasi, saya Isma Chandra Kirana dengan NIM 057. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah populasi terbatas. Nah, ini adalah jumlah anggota yang jelas dan bisa dihitung. Contohnya yaitu jumlah siswa di kelas, jumlah mobil di parkiran, ataupun jumlah rumah di suatu perusahaan. Konsep ini penting karena distribusi hipergeometri digunakan jika sampel diambil dari populasi terbatas tanpa pergantian. Selanjutnya ada karakteristik distribusi hipergeometri. Ciri-ciri utamanya, yang pertama hanya ada 2 hasil, yaitu berhasil maupun gagal. Yang kedua ada probabilitas keberhasilan berubah setiap kali sampel diambil karena tanpa penggantian. Lalu yang terakhir, kita bisa menghitung peluang jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan tertentu. Next, masih tentang distribusi hipergeometri. Distribusi ini dipakai ketika sampel diambil tanpa pergantian dari populasi terbatas, lalu ukuran sampel lebih besar dari 5% dari populasi, atau N kecil per N besar lebih besar dari 0,05. Artinya, peluang setiap percobaan tidak lagi sama, berbeda dengan distribusi binominal. Pada slide ini ditunjukkan rumus dalam menghitung distribusi hipergeometri. Dengan N besar adalah ukuran populasi, S adalah jumlah keberhasilan dalam populasi, X adalah jumlah keberhasilan dalam sampel, bisa berupa 0 sampai seterusnya, dan N kecil adalah ukuran sampel atau jumlah percobaan, serta C adalah simbol untuk kombinasi. Di sini kita memiliki contoh soal distribusi hipergeometri. Playtime Toys memperkerjakan 50 orang di Departemen Perakitan. 40-nya bergabung dengan serikat pekerja dan 10-nya tidak. 5 karyawan dipilih secara acak untuk membentuk komite guna bertemu dengan manajemen mengenai waktu mulai shift.
Nah, berapa probabilitas 4 dari 5 karyawan yang terpilih menjadi komite tergabung dalam serikat pekerja? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita memasukkan rumus distribusi hipergeometri. Dengan N besar adalah jumlah karyawan yaitu 50, S adalah jumlah karyawan yang tergabung dalam serikat yaitu 40, X adalah jumlah karyawan serikat yang dipilih yaitu 4, serta N kecil adalah jumlah karyawan yang dipilih yaitu 5. Nah, semua itu kita memasukkan ke dalam rumus PX dan didapatkan hasil 0,431. Next, distribusi geometri menggunakan Excel. Nah, di Excel kita bisa menghitung dengan cepat dengan fungsi hypergeom.dis. Dengan memasukkan nilai keberhasilan, ukuran sampel, jumlah keberhasilan di populasi, serta total populasi. Lalu Excel akan otomatis menghitung probabilitas untuk setiap kemungkinan hasil. Seperti itu. Lalu presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Distribusi probabilitas Poisson. Distribusi probabilitas Poisson menggambarkan frekuensi terjadinya suatu peristiwa selama interval tertentu. Interval tersebut bisa berupa waktu, jarak, luas, ataupun volume. Asumsi distribusi Poisson yang pertama, probabilitas berbanding lurus dengan panjang interval. Yang kedua, interval-interval tersebut bersifat interval yang independen. Yang kedua, yang akan hanya ada dua kemungkinan. Kemudian, rumus distribusi probabilitas Poisson dapat dinotasikan dengan persamaan Pi dalam kurung X sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat minus mu per X faktorial, yang dimana mu itu adalah jumlah rata-rata keberhasilan dalam interval tertentu, kemudian E adalah konstanta 2,71828, kemudian X adalah jumlah kejadian atau keberhasilan, dan P dalam kurung X adalah probabilitas untuk nilai X tertentu. Distribusi probabilitas Poisson. Poin pertama, berapa jumlah rata-rata keberhasilan yang dapat ditentukan dalam situasi binomial oleh NT, di mana N adalah percobaan dan probabilitas keberhasilan. Yang kedua, varian distribusi Poisson juga sama dengan NP. Berikut ada contoh soal dari distribusi probabilitas Poisson. Asumsikan bagasi jarang hilang oleh Noordway idleness. Misalkan, sampel rak acak dari 1000 penerbangan menunjukkan total 300 tas hilang. Demikian, rata-rata aritmatika jumlah tas hilang per penerbangan adalah 0,3 atau 300 per 1000. Jika jumlah tas hilang per penerbangan distribusi Poisson dengan mu sama dengan 0,3, hitunglah probabilitas tidak ada tas yang hilang. Berdasarkan soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa mu adalah 0,3, kemudian jumlah kejadian yang diinginkan atau X adalah 0, yaitu tidak ada tas yang hilang, kemudian E adalah 2,71828 atau konstanta Euler. Kemudian, substitusikan nilai tersebut ke dalam rumus, yaitu X sama dengan mu pangkat X E pangkat min mu per X faktorial sama dengan 0,3 pangkat 0 dikali E pangkat minus 0,3 per 0 faktorial, sehingga didapat hasilnya adalah 0,7408 atau 74,8%, yang dimana probabilitas bahwa tidak ada tas hilang dalam suatu penerbangan adalah sekitar 74,08%. Kita juga dapat mengetahui hasilnya dari tabel probabilitas Poisson. Yang pertama, kita bisa melihat kolom mu dan cari pada angka 0,3. Kemudian cari baris untuk X pada angka 0. Nah, pada perpotongan mu 0,3 dan juga X 0, di situ tertera nilainya adalah 0,7408, yang dimana nilai ini sesuai dengan nilai hasil perhitungan manual yang tadi. Demikian penjelasan yang dapat disampaikan oleh kelompok saya.
Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.